Suamiku memberiku pilihan. Biarkan dia menghabiskan akhir pekan dengan mantannya, atau pernikahan kami selesai. Keesokan paginya, aku mengiriminya foto selfie dari Bandara London. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen, hadir, untuk absennya. Yuk, kita mulai. Erlita tersenyum puas. Ini adalah malam ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Tidak ada perayaan mewah, tidak ada pesta besar. Hanya mereka berdua, sepotong daging domba panggang, dan sebotol Cabernet Sauvignon kesukaan Arsen. Kesempurnaan, bagi Erlita, seringkali bersembunyi dalam kesederhanaan seperti ini. 5 tahun. Rasanya baru kemarin aku mengejarmu keluar dari perpustakaan kampus hanya untuk menanyakan judul buku yang sedang kau baca, kata Arsen sambil melangkah masuk ke ruang makan. Ia memeluk Erlita dari belakang, mengecup lembut pundaknya. Erlita tertawa kecil, menyandarkan kepalanya sejenak di dada suaminya. Dan kamu bahkan tidak peduli dengan buku itu. Kamu hanya mencari alasan. Alasan terbaik yang pernah kutemukan, bisik Arsen. Suaranya dalam dan menenangkan. Mereka duduk, dan Arsen menuangkan anggur. Denting gelas mereka terdengar seperti lonceng kecil di tengah keheningan yang nyaman. Selama beberapa saat, hanya ada suara denting garpu dan pisau di atas piring. Arsen bercerita tentang klien barunya di firma arsitektur, tentang proposal desain yang akhirnya disetujui. Erlita mendengarkan dengan saksama, menimpali dengan pertanyaan dan pujian yang tulus. Inilah mereka, pasangan yang solid, mitra yang saling mendukung. Setidaknya, itulah fasad yang telah mereka bangun dengan begitu hati-hati. Namun, di balik tatapan penuh pujaannya, Erlita merasakan sebuah getaran halus, sebuah disonansi yang telah lama ia coba abaikan. Getaran itu muncul setiap kali sebuah nama, hanya satu nama, disebut, dan seolah dipanggil oleh pikiran Erlita. Getaran itu menjelma menjadi nyata. Ponsel Arsen, yang tergeletak di meja dengan layar menghadap ke bawah, bergetar dengan insistensi yang mengganggu. Bukan getaran panggilan biasa, melainkan rentetan notifikasi pesan yang masuk tanpa henti. Arsen meliriknya sekilas. Rahangnya sedikit mengeras. Sebentar. Ya, mungkin dari kantor. Erlita tahu itu bukan dari kantor. Notifikasi dari grup kerja Arsen memiliki nada yang berbeda. Getaran ini adalah getaran khusus yang ia tahu persis milik siapa. Arsen meraih ponselnya dan bangkit, berjalan menjauh ke sudut ruangan dekat jendela, memunggungi Erlita. Meskipun ia berbicara dengan suara pelan, keheningan apartemen membuat setiap patah katanya terdengar seperti serpihan kaca. Tenang, Lee. Iya, aku mengerti. Jangan gegabah. Aku akan cari jalan. Bukan sekarang. Aku sedang. Ia berhenti, melirik sekilas ke arah Erlita, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. Aku sedang ada urusan. Besok kita bicara lagi. Lily, tentu saja Lily. Ketika Arsen kembali ke meja, senyum di wajahnya tampak seperti topeng yang dipasang dengan tergesa-gesa. Atmosfer yang hangat dan intim tadi telah menguap, meninggalkan hawa dingin yang canggung. Daging domba di piring Erlita tiba-tiba terasa hambar. Maaf, ada sedikit masalah pekerjaan, dalih Arsen, menghindari tatapan mata Erlita. Erlita hanya mengangguk, tidak mengatakan apa-apa. Ia tidak perlu mengatakan apa-apa. Kegelisahan yang selama ini bersembunyi di sudut hatinya kini merayap keluar, besar dan nyata. Badai itu tidak datang dari cakrawala yang jauh. Ternyata, badai itu telah lama berada di dalam rumah mereka, menunggu saat yang tepat untuk pecah. Dan malam ini, ia bisa mendengar guntur pertamanya. Malam itu berakhir lebih cepat dari yang seharusnya. Tidak ada lagi obrolan hangat, hanya keheningan yang tebal dan berat. Mereka membersihkan meja makan dalam diam, bergerak di sekitar satu sama lain seperti dua orang asing yang kebetulan berbagi ruang. Erlita bisa merasakan tatapan Arsen padanya. Sebuah tatapan yang penuh perhitungan, seolah sedang menyusun kata-kata untuk pertempuran berikutnya. Pertempuran itu datang saat mereka duduk di ruang keluarga. Televisi menyala tanpa suara.
Cahayanya menari-nari di wajah tegang mereka. Arsen memecah keheningan lebih dulu. Kita perlu bicara. Ini tentang Lily. Erlita memutar tubuhnya menghadap Arsen, melipat tangannya di dada. Sebuah gestur pertahanan diri yang muncul secara otomatis. Selalu tentang Lily, bukan? Arsen menghela napas, mengabaikan sarkasme dalam nada suara Erlita. Dia tidak baik-baik saja. Bisnis kafenya diambang kehancuran, dan dia sangat terpuruk. Aku khawatir dia akan melakukan hal-hal bodoh. Erlita menatap suaminya. Ia melihat kekhawatiran yang tulus di mata Arsen, tetapi juga kelemahan yang membuatnya muak. Kelemahan yang sama yang selalu membuat Arsen berlari kembali ke masa lalunya. Tidak peduli seberapa besar itu melukai masa kini mereka. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Arsen, kamu sudah membantunya dengan pinjaman lunak tahun lalu. Kamu menghubungkannya dengan konsultan bisnis. Apa lagi? Disinilah Arsen menjatuhkan bomnya. Ia mencondongkan tubuh ke depan, menatap Erlita dengan ekspresi yang ia harap terlihat seperti permohonan yang masuk akal. Dia butuh dukungan, bukan hanya uang. Dia butuh teman, seseorang yang benar-benar bisa diandalkannya. Aku kenal dia lebih baik dari siapapun. Arsen berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Aku berpikir, aku ingin menemaninya di akhir pekan. Membantunya membereskan pembukuan, memberinya semangat, memastikan dia tidak sendirian. Erlita mengerutkan kening. Akhir pekan ini, Arsen menggeleng. Setiap akhir pekan, setidaknya untuk beberapa bulan ke depan, sampai dia bisa berdiri di atas kakinya lagi. Hening, suara dengung samar dari kulkas di dapur tiba-tiba terdengar memekakkan telinga. Erlita menatap Arsen, mencoba mencerna absurditas dari permintaan itu. Setiap akhir pekan, waktu yang seharusnya menjadi milik mereka, waktu untuk beristirahat dari kesibukan, waktu untuk membangun kembali keintiman yang terkikis, kini diminta untuk diserahkan kepada wanita dari masa lalu suaminya. Tidak, kata Erlita. Suaranya tenang namun kokoh seperti batu. Tolong mengerti. Tidak, Arsen, kamu yang harus mengerti, potong Erlita. Nadanya mulai menajam. Kita sudah menikah. Ada batasan yang tidak seharusnya dilewati. Memintaku untuk merelakan setiap akhir pekan, waktu kita satu-satunya, agar kamu bisa bersama mantan kekasihmu itu tidak masuk akal. Itu penghinaan. Wajah Arsen mengeras. Permohonannya yang gagal kini berubah menjadi frustrasi. Ini bukan tentang romantisme. Ini tentang menolong seseorang yang berada di titik terendah. Kenapa kamu begitu egois dan pencemburu? Tuduhan itu terasa seperti tamparan. Selama bertahun-tahun, Erlita selalu berusaha menjadi istri yang pengertian. Dia memaklumi ketika Arsen masih sesekali menghubungi Lily. Dia menelan perasaan tidak nyamannya ketika Arsen bertemu Lily untuk makan siang pertemanan. Dia telah memberikan begitu banyak ruang, begitu banyak pengertian, hingga kini ruang miliknya sendiri nyaris tidak ada lagi. Ini bukan tentang cemburu, Arsen. Ini tentang harga diri. Tentang rasa hormat dalam pernikahan. Desis Erlita. Jawabannya tidak. Penolakan final itu menggantung di udara. Arsen menatapnya dengan tatapan dingin yang belum pernah Erlita lihat sebelumnya. Dia melihat suaminya, pria yang ia cintai, kini berubah menjadi orang asing yang siap menghancurkan dunia mereka hanya untuk menyelamatkan reruntuhan dunia orang lain. Perdebatan mereka memanas dengan cepat. Kata-kata yang seharusnya tidak pernah diucapkan dalam sebuah pernikahan mulai terlontar. Arsen, yang merasa terpojok oleh logika Erlita yang tak terbantahkan, beralih ke senjata terakhirnya, manipulasi emosional. Aku tidak percaya kamu setegak ini, kata Arsen. Suaranya bergetar karena amarah yang ditahan. Aku hanya mencoba menjadi orang baik, menolong teman lama. Dan kamu membuatnya seolah-olah aku melakukan perselingkuhan. Karena batasannya sudah kabur. Arsen, kamu sendiri yang mengaburkannya. Balas Erlita, suaranya meninggi. Kamu memintaku untuk mengorbankan fondasi pernikahan kita demi menenangkan wanita lain. Di mana logikanya?
Logikanya adalah tanggung jawab. Sesuatu yang mungkin tidak kamu mengerti karena kamu tidak pernah berada di posisiku. Erlita terdiam sejenak, terperangah oleh serangan personal itu. Posisimu? Posisi apa? Pria yang tidak bisa melepaskan masa lalunya. Itu adalah pukulan telak. Wajah Arsen memucat, lalu memerah karena amarah. Dia bangkit dari sofa, berjalan mondar-mandir seperti singa dalam kandang. Dia tahu dia kalah dalam argumen ini. Dia tahu permintaannya tidak adil. Tapi rasa bersalah dan kewajibannya pada Lily telah meracuni pikirannya, membuatnya buta terhadap segalanya. Dia berhenti, berbalik menghadap Erlita yang masih duduk terpaku di sofa. Matanya menyiratkan kekalahan, tetapi juga sebuah ancaman yang dingin. Baiklah, katanya dengan suara rendah yang menakutkan. Jika memang begitu caramu melihatnya, jika kamu benar-benar tidak bisa memberiku pengertian untuk satu hal ini saja, hal yang sangat penting bagiku. Dia berhenti, membiarkan ketegangan memenuhi ruangan. Erlita menahan napas, merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia tahu kalimat apa yang akan datang. Dia bisa merasakannya di udara. Dan Arsen mengucapkannya. Dengan tatapan lurus ke mata Erlita, tanpa keraguan sedikit pun. Jika kamu tidak mengizinkanku untuk menghabiskan setiap akhir pekan bersama mantanku, mungkin kita tidak harus bersama. Dunia Erlita berhenti berputar. Suara-suara di kepalanya, semua kekhawatiran, semua kecemasan, semua rasa sakit yang terpendam selama bertahun-tahun, tiba-tiba menjadi hening. Di tengah keheningan itu, sebuah kejernihan yang luar biasa, yang dingin dan tajam seperti pecahan es, muncul. Ini dia, momen kebenaran. Pilihan yang diberikan padanya bukanlah antara mengizinkan atau tidak. Pilihan itu adalah antara sisa harga dirinya atau pernikahan yang sudah menjadi cangkang kosong ini. Selama ini ia berjuang mempertahankan sebuah rumah yang fondasinya sudah lapuk dimakan oleh hantu masa lalu. Selama ini ia mencoba memenangkan hati seorang pria yang separuh hatinya telah tergadai di tempat lain. Dia menatap mata Arsen. Dia tidak melihat pria yang dicintainya. Dia melihat seorang pengecut yang menyandera pernikahan mereka untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Dan untuk pertama kalinya, Erlita tidak merasakan sakit hati. Ia merasakan kebebasan. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibirnya. Ia menegakkan punggungnya, menatap lurus ke dalam mata suaminya yang terkejut. Dengan suara yang tenang dan tanpa getar sedikit pun, ia berbicara. Kamu benar. Satu kata itu, hanya itu, bukan teriakan, bukan tangisan, bukan permohonan, hanya sebuah persetujuan yang mutlak dan final. Rahang Arsen ternganga. Ini bukan reaksi yang ia harapkan. Ia mengharapkan tangisan, amukan, negosiasi, atau akhirnya, penyerahan diri. Ia tidak pernah, dalam skenario terliarnya sekalipun, mengharapkan Erlita setuju dengannya. Kepercayaan diri Arsen yang dibangun di atas asumsi bahwa Erlita akan selalu ada untuknya, runtuh dalam sekejap. Dia menatap istrinya seolah baru pertama kali melihatnya. Dan mungkin, memang itulah kenyataannya. Arsen berdiri membeku selama beberapa detik. Otaknya mencoba memproses dua kata yang diucapkan Erlita. Apa maksudmu? Tanyanya tergagap. Maksudku, kamu benar. Mungkin kita memang tidak harus bersama. Ulang Erlita. Suaranya tetap datar. Ia bangkit dari sofa. Gerakannya anggun dan terkendali. Tidak ada lagi jejak kerapuhan dalam dirinya. Aku lelah. Aku mau tidur. Tanpa menunggu jawaban, Erlita berjalan menuju kamar tidur mereka, meninggalkan Arsen yang masih terpaku di ruang keluarga. Arsen mengira ini adalah gertakan, sebuah taktik baru dalam pertengkaran mereka. Dia mendengus kesal, mematikan televisi, dan akhirnya menyusul ke kamar. Dia akan memberinya waktu untuk mendinginkan kepala. Besok pagi, pikirnya, Erlita akan menangis, meminta maaf, dan mereka akan kembali seperti semula. Dia merebahkan diri di sisi ranjangnya dan dalam beberapa menit, dengkur halusnya yang angkuh mulai terdengar. Dia tidur dengan nyenyak,
Sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja kehilangan segalanya. Bagi Erlita, tidur adalah hal terakhir di benaknya. Di dalam selimut, dia berbaring diam, mendengarkan napas teratur suaminya. Setiap embusan napas itu terdengar seperti pengkhianatan. Kejernihan yang ia rasakan tadi kini berubah menjadi energi yang dingin dan fokus. Tidak ada air mata. Air matanya sudah kering bertahun-tahun lalu. Setiap kali nama Lily disebut, setiap kali sebuah janji dibatalkan, setiap kali ia merasa menjadi nomor dua. Setelah memastikan Arsen benar-benar tertidur lelap, Erlita bangkit dari tempat tidur tanpa suara. Dia tidak menyalakan lampu, hanya menggunakan cahaya dari ponselnya. Gerakannya efisien dan tanpa keraguan, seolah dia telah merencanakan ini sepanjang hidupnya. Pertama, dia membuka laptopnya di meja rias. Jarinya menari di atas keyboard, membuka situs maskapai penerbangan. Tujuannya hanya satu, London, sebuah kota yang selalu ingin ia kunjungi lebih dari sekadar untuk liburan. Seorang teman lamanya dari universitas, Sarah, tinggal di sana. Sebuah pelarian, sebuah awal yang baru. Dia menemukan penerbangan paling pagi, pukul 5.45. Tanpa ragu, ia memasukkan detail kartunya dan menekan tombol konfirmasi. Tiket sekali jalan. Kedua, dia membuka lemari pakaian. Dia mengeluarkan satu koper berukuran sedang. Dia tidak mengambil semuanya. Hanya pakaian-pakaian favoritnya, yang paling mewakili dirinya, bukan istri Arsen. Sebuah gaun sutra yang ia beli dengan gaji pertamanya, blus yang ia kenakan saat presentasi penting, jeans yang nyaman, dan beberapa buku yang belum selesai ia baca. Dia meninggalkan semua gaun malam yang dibelikan Arsen, semua perhiasan pemberiannya kecuali cincin kawin mereka. Dia mengemas laptop, dokumen-dokumen penting, dan paspornya. Ketiga, dia berjalan ke ruang kerja Arsen. Di dalam laci meja, tersimpan sebuah map tebal berisi dokumen-dokumen pranikah dan pascanikah mereka. Sebuah perjanjian yang mereka buat saat awal menikah, sebagai formalitas, tidak pernah menyangka akan benar-benar digunakan. Erlita mengeluarkannya. Di bawah cahaya remang, dia membaca kembali klausul pembagian aset. Semuanya jelas. Dia mengambil pulpen dari meja Arsen, dan di atas garis putus-putus di halaman terakhir, dia membubuhkan tanda tangannya, rapi dan tegas. Terakhir, dia kembali ke kamar tidur. Arsen masih tertidur, tidak menyadari revolusi senyap yang terjadi di sekelilingnya. Erlita meletakkan map berisi surat yang telah ia tanda tangani di atas meja nakas di sisi tempat tidur Arsen. Kemudian, dengan gerakan lambat, ia melepas cincin kawinnya. Logam itu terasa dingin dan asing di kulitnya. Ia meletakkannya dengan hati-hati di atas map tersebut. Sebuah titik emas di atas lautan kertas putih yang menyakitkan. Dia menatap wajah suaminya untuk terakhir kali. Tidak ada cinta, tidak ada benci, hanya kehampaan. Pria ini adalah sebuah bab dalam hidupnya. Dan malam ini, dia menulis kata, tamat, di halaman terakhirnya. Pukul 4 pagi, saat langit Jakarta masih diwarnai hitam pekat, Erlita menyeret kopernya keluar dari pintu apartemen. Udara pagi yang sejuk terasa seperti sambutan pertama dari kehidupan barunya. Dia tidak menoleh ke belakang. Rumah yang pernah menjadi simbol cinta dan harapannya kini hanyalah sebuah bangunan berisi kenangan yang membusuk. Perjalanan ke bandara terasa surreal. Jalanan yang sepi. Lampu-lampu kota yang berkelip seperti bintang yang sekarat. Erlita tidak merasakan kesedihan. Yang ia rasakan adalah antisipasi. Sebuah getaran gugup namun menggairahkan yang sudah lama tidak ia rasakan. Dia mengirim pesan singkat pada Sarah di London. Aku datang. Pesawat mendarat sekitar jam 3 sore waktu London. Bisa aku menumpang di tempatmu untuk beberapa hari? Balasan datang hampir seketika. Apa? Tentu saja bisa. Pintu dan hatiku selalu terbuka untukmu. Ceritakan semuanya nanti. Senyum tulus pertama dalam beberapa hari terakhir akhirnya merekah di wajah Erlita. Dia tidak sendirian. Proses check-in dan imigrasi berjalan lancar. Di ruang tunggu, sambil menunggu panggilan untuk naik ke pesawat, Erlita menatap layar ponselnya.
Ada begitu banyak foto dirinya dan Arsen. Foto liburan, foto makan malam, foto-foto konyol. Dengan jari yang mantap, ia menghapus semuanya. Bukan dengan amarah, melainkan dengan ketenangan seorang petugas museum yang mengarsipkan artefak masa lalu. Saat pesawat lepas landas, menembus lapisan awan dan menyambut matahari terbit, Erlita merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Dia menatap ke bawah, ke kota yang mengecil di bawahnya, dan mengucapkan selamat tinggal dalam hati. 14 jam kemudian, roda pesawat berdecit menyentuh aspal bandara Heathrow. Erlita melangkah keluar ke udara London yang sejuk dan basah, aroma yang benar-benar berbeda. Ini nyata. Dia berhasil. Setelah mengambil bagasinya, dia berhenti sejenak di dekat salah satu jendela besar yang menghadap ke landasan pacu. Dia merapikan rambutnya, mengeluarkan ponselnya, dan membuka kamera depan. Wajah yang menatap balik ke arahnya tampak lelah, namun matanya berkilat dengan cahaya baru. Ada tekad di sana. Dia tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya tapi syarat dengan makna, kemenangan, kebebasan, dan ironi. Dia memastikan tiket pesawatnya yang masih terselip di sampul paspor terlihat di sudut foto. Klik. Dia membuka kontak Arsen. Tanpa mengetik sepatah kata pun, dia mengirimkan foto selfie itu. Lalu dia menambahkan satu kalimat pendek di bawahnya. Kamu mendapatkan keinginanmu. Semoga akhir pekanmu menyenangkan. Di Jakarta, yang waktunya 7 jam lebih dulu, Arsen terbangun karena alarm pukul 8 pagi. Dia meregangkan tubuh, merasakan sisi kosong di sebelahnya. Dia mendengus. Erlita pasti tidur di sofa untuk mendramatisir keadaan. Dia akan membujuknya dengan sarapan. Namun, saat matanya terbuka sepenuhnya, ia melihat sesuatu di meja nakas. Sebuah map, dan di atasnya, berkilau dingin di bawah cahaya pagi, sebuah cincin kawin. Jantungnya berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, dia membuka map itu. Tanda tangan Erlita di bagian bawah halaman itu seolah membakar matanya. Saat itulah ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi pesan masuk. Dari Erlita. Dengan napas tertahan, ia membukanya. Sebuah foto. Wajah Erlita tersenyum tipis dengan latar belakang kesibukan bandara internasional yang asing. Di bawahnya, kalimat yang menusuknya lebih tajam dari pisau manapun. Arsen menjatuhkan ponselnya. Warna terkuras dari wajahnya. Dia melihat sekeliling kamar yang tiba-tiba terasa begitu besar dan kosong. Dia tidak memenangkan pertengkaran tadi malam. Dia telah meledakkan seluruh dunianya. Dan kini, ia berdiri sendirian di tengah reruntuhan. Pintu flat di kawasan Islington terbuka dan menampilkan wajah Sarah yang penuh senyum. Sebelum senyum itu membeku menjadi ekspresi kaget dan khawatir. Di depannya berdiri Erlita, pucat dan lelah, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang menceritakan kisah penerbangan 14 jam dan malam tanpa tidur. Di sisinya, sebuah koper yang tampak terlalu kecil untuk menampung sebuah kehidupan. Ya Tuhan, kamu benar-benar datang, bisik Sarah, menarik sahabatnya ke dalam pelukan erat. Dan di sanalah, di dalam kehangatan pelukan sahabatnya, di tengah aroma teh Earl Grey dan roti panggang yang samar dari dapur Sarah, benteng pertahanan Erlita akhirnya runtuh. Selama lebih dari 24 jam, ia telah bergerak berdasarkan insting dan adrenalin yang dingin. Ia telah menjadi perencana, pelaksana, seorang wanita dengan misi. Tapi sekarang, di tempat yang aman ini, ia kembali menjadi seorang manusia yang hatinya hancur berkeping-keping. Isak tangis yang tertahan akhirnya meledak. Bukan tangisan yang meraung-raung, melainkan getaran hebat yang mengguncang seluruh tubuhnya. Air mata panas yang mengalir tanpa suara, membasahi bahu Swea tersarah. Ia menangisi 5 tahun pernikahannya, menangisi cinta yang ia pikir nyata, dan yang paling penting, ia menangisi dirinya sendiri, wanita yang telah membiarkan dirinya mengecil demi menjaga keutuhan sesuatu yang ternyata sudah lama retak. Sarah tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memeluknya lebih erat, menuntunnya ke sofa yang empuk dan usang, dan menyelimutinya dengan selimut wol. Ia membuatkan teh panas dengan banyak gula,
persis seperti yang Erlita sukai saat mereka stres mengerjakan tugas akhir di universitas dulu. Saat itulah ponsel Erlita, yang ia letakkan di meja kopi, mulai bergetar hebat. Nama, Arsen, menyala di layar, lagi dan lagi. Panggilan tak terjawab menumpuk, diikuti oleh rentetan pesan yang notifikasinya muncul satu persatu. Erlita, ini tidak lucu. Angkat teleponnya. Kamu di mana? Aku lihat tiketmu. London? Kamu gila. Kita perlu bicara sekarang juga. Setiap getaran terasa seperti sentruman listrik dari masa lalu yang mencoba menariknya kembali. Erlita menatap ponsel itu dengan tatapan kosong. Sarah melihatnya, dengan lembut mengambil ponsel itu. Boleh? Tanyanya. Erlita mengangguk lemah. Sarah menekan tombol daya, menahannya, lalu menggeser ikon, matikan. Layar menjadi hitam. Getaran berhenti. Keheningan yang damai kembali memenuhi ruangan. Untuk saat ini, kata Sarah lembut, dunia luar bisa menunggu. 2 hari berikutnya berlalu dalam kabut. Erlita tidur, menangis, lalu tidur lagi. Sarah membiarkannya, hanya sesekali masuk untuk memastikan ia makan sesuatu. Pada hari ketiga, Erlita terbangun dengan perasaan yang berbeda. Kelelahan yang membebani tulangnya mulai sirna, digantikan oleh kekosongan yang aneh. Bukan kekosongan yang menyakitkan, melainkan kekosongan yang bersih, seperti kanvas kosong. Aku perlu melakukan sesuatu, katanya pada Sarah pagi itu. Hari itu, dengan ditemani Sarah, Erlita mengambil langkah-langkah pertamanya untuk membangun kembali hidupnya dari nol. Mereka pergi ke bank, di mana Erlita, dengan paspor dan surat-surat yang untungnya selalu ia siapkan, membuka rekeningnya sendiri. Menyetorkan sebagian besar tabungan pribadinya, yang selama ini ia sisihkan tanpa sepengetahuan Arsen, terasa seperti sebuah proklamasi kemerdekaan finansial. Selanjutnya, ia membeli kartu SIM lokal. Memasukkan kartu kecil itu ke dalam ponselnya dan melihat sinyal baru muncul di layar terasa sangat simbolis. Nomor lamanya, yang terikat dengan kehidupannya di Jakarta dan terus-menerus dibombardir oleh Arsen, kini tidak aktif. Dia punya identitas baru, meski hanya dalam bentuk nomor telepon. Sore itu, saat mereka berjalan pulang di sepanjang Regentes Channel, gerimis khas London mulai turun. Namun, Erlita tidak merasa kedinginan. Untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki kendali. Langkah-langkah kecil ini, rekening bank, nomor telepon, adalah fondasi pertama dari rumah baru yang akan ia bangun untuk dirinya sendiri. Rumah yang tidak akan pernah bisa dimasuki atau dihancurkan oleh hantu dari masa lalu. Setelah seminggu menumpang di sofa Sarah, Erlita tahu ia tidak bisa berlama-lama. Sarah tidak pernah mengeluh, tapi Erlita butuh ruangnya sendiri, sebuah tempat untuk berpikir dan mulai bekerja. Dengan sedikit keberuntungan dan bantuan koneksi Sarah, ia berhasil menyewa sebuah kamar di sebuah flat bersama di area Camden, berbagi dengan 2 gadis lain, seorang mahasiswa musik dan seorang perawat. Ruangan itu kecil, hanya cukup untuk tempat tidur, meja kecil, dan lemari. Tapi jendela besarnya menghadap ke sebuah taman kecil yang ramai, dan yang terpenting, tempat itu adalah miliknya. Di sudut kamarnya yang sempit itu, Erlita mendirikan kantornya. Laptopnya, yang penuh dengan perangkat lunak desain, menjadi pusat dunianya. Sebelum menikah, Erlita adalah seorang desainer grafis lepas yang sedang naik daun, dikenal dengan estetikanya yang bersih dan minimalis. Namun, setelah menikah dengan Arsen, yang karirnya meroket, ia perlahan-lahan mengurangi pekerjaannya. Arsen tidak pernah secara eksplisit melarangnya, tetapi ia sering berkata, "Untuk apa kamu lelah-lelah, sayang? Aku bisa mencukupi kita berdua." Dan Erlita, dalam usahanya menjadi istri yang suportif, setuju. Ia mengambil 1 atau 2 proyek kecil sesekali, lebih untuk menjaga kewarasannya daripada untuk karir. Portofolionya menjadi usang, jaringannya menyusut. Kini, di London, portofolio usang itu adalah satu-satunya senjatanya. Hari-harinya diisi dengan rutinitas yang disiplin. Pagi hari, ia akan memperbarui portofolionya, mengerjakan ulang desain-desain lama,
dan membuat proyek-proyek konseptual baru untuk menunjukkan kemampuannya yang terkini. Siang hingga sore, ia menjelajahi situs-situs pekerjaan lepas, mengirimkan lusinan lamaran dan proposal. Malam hari, ia belajar tentang tren desain di pasar Eropa, menyesuaikan estetikanya agar lebih relevan. Penolakan datang bertubi-tubi. Terima kasih atas minat Anda, tetapi kami mencari kandidat dengan pengalaman lokal. Atau, yang lebih buruk, tidak ada balasan sama sekali. Keraguan mulai merayap masuk. Apakah ia membuat kesalahan? Apakah ia terlalu tua untuk memulai lagi di kota yang begitu kompetitif? Setiap kali keraguan itu muncul, ia akan teringat pada ultimatum Arsen. Ia akan teringat pada perasaan menjadi nomor 2 di rumahnya sendiri. Rasa sakit dari kenangan itu menjadi bahan bakarnya. Ia lebih baik gagal di sini, atas usahanya sendiri, daripada berhasil sebagai bayang-bayang di kehidupan orang lain. Terobosan datang dari tempat yang tak terduga. Sebuah galeri seni independen kecil di Shoreditch memasang iklan mencari desainer untuk membuat materi promosi pameran mereka yang akan datang. Bayarannya tidak besar, tetapi temanya, Rebirth, Art in Transition, terasa begitu personal bagi Erlita. Ia tidak hanya mengirimkan portofolionya. Ia menghabiskan 2 hari penuh untuk meneliti galeri itu, mempelajari seniman-seniman yang akan berpameran, dan menciptakan sebuah konsep desain yang lengkap. Ia membuat mock-up untuk poster, undangan digital, dan tata letak katalog. Ia menuangkan semua perasaan, frustrasi, dan harapannya ke dalam desain itu. Palet warna yang beralih dari abu-abu monokrom ke percikan warna-warna cerah, tipografi yang tegas namun elegan. Seminggu kemudian, sebuah email masuk. Subjek, Ray, Freelance Designer Application, Shoreditch Collective. Dear Erlita, kami sangat terkesan dengan proposal Anda. Konsep Anda menangkap esensi pameran kami dengan sempurna. Bisakah Anda datang untuk rapat besok jam 10 pagi? Erlita membaca email itu 3 kali. Tangannya sedikit gemetar. Ini bukan pekerjaan korporat besar. Ini bukan kontrak jutaan. Tapi ini adalah sebuah pengakuan. Seseorang di belahan dunia lain telah melihat karyanya, melihat visinya, dan berkata, ya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak tiba di London, Erlita tidur tanpa mimpi buruk. Gairahnya yang telah lama terkubur kini telah menemukan percikan pertamanya. Malam pembukaan pameran, Rebirth, di Shoreditch Collective ramai oleh para seniman, kritikus, dan pencinta seni London. Ruangan galeri yang bergaya industrial itu terasa hangat dan penuh energi. Karya desain Erlita, poster besar yang terpajang di dekat pintu masuk, katalog yang dipegang oleh setiap tamu, dan proyeksi digital di dinding, menjadi benang merah visual yang menyatukan keseluruhan pameran. Erlita berdiri di sudut, memegang segelas anggur putih, merasa sedikit canggung namun juga sangat bangga. Ini adalah buah kerja kerasnya, nyata dan bisa disentuh. Desain materi promosinya luar biasa, sangat kuat. Sebuah suara dengan aksen Inggris yang sopan menyadarkannya. Erlita menoleh dan melihat seorang pria jangkung dengan rambut ikal berwarna gelap dan mata yang ramah tersenyum padanya. Terima kasih, jawab Erlita. Saya yang mengerjakannya. Saya tahu, kata pria itu, mengulurkan tangan. Saya Adrian, arsitek yang merancang renovasi galeri ini. Saya melihat proposal desainmu beberapa minggu lalu. Brilliant. Mereka berjabat tangan. Tidak seperti Arsen yang selalu mendominasi percakapan, Adrian lebih banyak bertanya. Dia tidak bertanya tentang status pernikahan atau dari mana asalnya. Dia bertanya tentang inspirasi di balik pilihan tipografinya, tentang proses kreatifnya, tentang pandangannya terhadap karya seni yang dipamerkan. Untuk pertama kalinya, Erlita berbicara dengan seseorang yang melihatnya sebagai seorang profesional, seorang seniman, bukan sebagai embel-embel orang lain. Pemilik galeri, seorang wanita parubaya bernama Chloe, kemudian bergabung dengan mereka dan memperkenalkan Erlita kepada beberapa orang lainnya. Malam itu, Erlita bertukar kartu nama, tertawa mendengar lelucon yang tidak terlalu lucu, dan mendiskusikan seni dengan orang-orang yang memiliki gairah yang sama. Ia mulai merasakan benih-benih komunitas.
Beberapa minggu setelah pameran, kehidupan sosial Erlita mulai terbentuk. Sarah tetap menjadi batu karangnya, tetapi kini ada juga Chloe yang sesekali mengajaknya minum kopi, dan Adrian yang sering mengiriminya tautan tentang pameran arsitektur atau desain menarik di kota. Suatu hari Sabtu yang cerah, sebuah anomali yang menyenangkan di London, Adrian mengajaknya dan beberapa teman lainnya untuk berjalan-jalan di sepanjang South Bank. Mereka mengunjungi pasar buku di bawah jembatan Waterloo, menonton para seniman jalanan, dan berakhir dengan minum kopi di sebuah kafe dengan pemandangan Katedral St. Paul. Di tengah obrolan dan tawa teman-teman barunya, Erlita terdiam sejenak. Ia menatap sungai Thames yang berkilauan, merasakan hangatnya matahari di wajahnya. Ini adalah hari Sabtu. Di dunia lamanya, hari ini akan diisi dengan ketegangan, dengan kecemasan menantikan kepulangan Arsen dari akhir pekannya bersama Lily. Hari ini akan menjadi hari di mana ia merasa paling kesepian di dalam pernikahannya sendiri. Tapi hari ini, di sini, ia tertawa lepas saat Adrian menceritakan kisah konyol tentang salah satu kliennya. Ia merasa ringan, bebas, dan sepenuhnya menjadi dirinya sendiri. Sebuah kebahagiaan yang tulus dan sederhana menyelinap ke dalam hatinya, mengejutkannya dengan intensitasnya. Ia sadar, ia tidak hanya bertahan hidup di London. Ia mulai benar-benar hidup. Sementara Erlita menemukan kembali cahayanya, Arsen justru tenggelam dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Apartemen mereka yang dulu terasa sebagai simbol kesuksesan, kini terasa seperti mausoleum yang dingin dan kosong. Setiap sudutnya meneriakkan nama Erlita. Aroma samar parfumnya yang masih tertinggal di bantal, susunan buku di rak yang ia tata dengan rapi, bahkan keheningan itu sendiri terasa seperti sebuah tuduhan. Akhir pekan pertamanya tanpa Erlita adalah sebuah antiklimaks yang brutal. Ia datang ke kafe Lily dengan semangat seorang pahlawan, siap untuk membantu dan mendukung. Namun, yang ia temukan bukanlah seorang wanita rapuh yang butuh diselamatkan, melainkan pusaran kekacauan dan tuntutan. Pembukuan ini berantakan semua. Sen, aku tidak mengerti, keluh Lily, mendorong setumpuk kertas ke arahnya. Dan pemasok kopi menaikkan harga lagi. Bagaimana aku bisa untung? Arsen menghabiskan 2 hari penuh terkunci di kantor kecil Lily yang pengap, mencoba memecahkan masalah keuangan yang rumit. Tidak ada ucapan terima kasih, hanya keluhan yang tak ada habisnya. Saat ia mencoba memberi saran, Lily menjadi defensif. Kamu tidak mengerti. Tidak semudah itu. Malamnya, mereka tidak makan malam romantis seperti yang mungkin ia bayangkan secara samar. Mereka makan mie instan di kafe yang sudah tutup, di bawah cahaya lampu neon yang redup. Pembicaraan mereka selalu kembali ke masa lalu, ke kesalahan-kesalahan lama, ke seandainya yang menyakitkan. Arsen menyadari, hubungannya dengan Lily tidak didasari oleh cinta yang tersisa, melainkan oleh rasa bersalah dan kewajiban yang saling mengikat seperti rantai. Dia bukan pahlawan, dia adalah seorang narapidana. Saat ia pulang pada minggu malam ke apartemen yang kosong, kelelahan yang ia rasakan jauh melampaui lelah fisik. Ia meraih ponselnya, berharap ada pesan dari Erlita. Tidak ada. Hanya foto selfie dari Heathrow yang seolah mengejeknya. Pola ini berulang setiap akhir pekan. Kekacauan di kafe Lily, diikuti oleh keheningan yang menyiksa di apartemennya. Kinerjanya di kantor menurun drastis. Desain-desainnya kehilangan sentuhan brilian yang dulu menjadi ciri khasnya. Rekan-rekannya mulai berbisik. Pesan-pesannya kepada Erlita mencerminkan keputusasaannya yang semakin menjadi-jadi. Minggu pertama, Erlita, cukup permainannya. Pulanglah, kita selesaikan ini. Terlihat marah dan menuntut. Minggu ketiga, aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Tapi meninggalkan aku seperti ini juga tidak adil. Tolong balas pesanku. Mulai memohon, tetapi masih menyalahkan. Bulan kedua, aku tidak bisa begini. Aku kacau. Lily, ini tidak seperti yang kubayangkan. Semuanya berantakan tanpamu. Kamu adalah rumahku. Pengakuan yang tulus namun egois. Bulan ketiga, aku mohon, Erlita, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan melakukan apa saja.
Aku akan tinggalkan semua ini. Aku hanya butuh kamu. Tolong, aku merindukanmu. Keputusasaan yang total. Setiap pesan yang ia kirim ke nomor yang tidak lagi aktif itu terasa seperti berteriak ke dalam jurang. Tidak ada gema, tidak ada balasan. Foto selfie Erlita dari bandara itu kini menghantuinya. Senyum tipis di wajah istrinya bukan senyum kemenangan atau kesedihan. Arsen akhirnya mengerti. Itu adalah senyum kelegaan. Kelegaan karena akhirnya terbebas darinya. Dan kesadaran itu menghancurkannya lebih dari apapun. 3 bulan setelah pameran di Shoreditch, nama Erlita mulai dikenal di kalangan komunitas seni independen London. Karyanya yang bersih dan penuh makna membuatnya mendapatkan beberapa proyek desain lainnya. Namun, kemenangan terbesarnya datang dalam bentuk email dari sebuah lembaga seni bergengsi yang mengelola beberapa galeri di seluruh kota. Mereka telah melihat karyanya untuk pameran, Rebirth, dan terkesan. Mereka sedang mencari asisten kurator dan manajer desain untuk galeri baru mereka di area South Kensington. Mereka mengundangnya untuk wawancara. Erlita mempersiapkan diri selama seminggu penuh. Ia meneliti, membuat presentasi, dan berlatih. Adrian, yang kini telah menjadi teman dekatnya, membantunya dengan memberikan masukan dari sudut pandang seorang profesional yang sudah mapan di London. Jadilah dirimu sendiri. Nasihat Adrian. Gairahmu pada seni itu menular. Biarkan mereka melihatnya. Dan mereka melihatnya. Dalam wawancara itu, Erlita tidak hanya berbicara tentang keahlian teknisnya. Ia berbicara tentang bagaimana seni bisa mengubah narasi. Bagaimana desain bisa menjadi jembatan antara seniman dan audiens. Ia berbicara dengan keyakinan dan pengetahuan yang datang dari kecintaan yang tulus. 2 minggu kemudian, saat ia sedang menikmati secangkir kopi di kamarnya, telepon berdering. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Dengan ragu ia mengangkatnya. Selamat siang. Apakah saya berbicara dengan Ibu Erlita? Ya, betul. Saya menelepon dari Kensington Arts Trust. Dengan gembira kami ingin memberitahukan bahwa Anda mendapatkan posisi tersebut. Erlita hampir menjatuhkan cangkirnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia berhasil. Bukan hanya mendapatkan pekerjaan, tapi pekerjaan impian. Sebuah posisi yang memberinya stabilitas finansial, pengakuan profesional, dan kesempatan untuk melakukan apa yang ia cintai setiap hari. Malam itu, Sarah, Adrian, dan beberapa teman barunya mengadakan perayaan kecil di sebuah pub tua yang nyaman. Suasana riuh rendah dengan tawa dan denting gelas. Sarah memeluknya erat, berbisik, "Lihat, kamu bisa melakukannya." Di tengah keriuhan itu, ponselnya bergetar di dalam tas. Sebuah notifikasi email. Entah kenapa, ia tahu itu dari siapa. Arsen pasti telah menemukan alamat email profesional barunya. Dia membuka tasnya dan membaca email itu di bawah cahaya remang pub. Isinya panjang dan bertele-tele, penuh dengan penyesalan, permintaan maaf, dan permohonan yang putus asa. Arsen menceritakan segalanya tentang kekacauan dengan Lily, tentang betapa kosong hidupnya sekarang, dan bagaimana ia menyadari bahwa ultimatumnya adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. "Aku akan terbang ke London besok jika kamu mau. Aku akan berlutut di depanmu. Katakan saja apa yang harus kulakukan. Aku akan memperbaikinya. Aku tidak bisa hidup tanpamu." Beberapa bulan yang lalu, email seperti ini akan membuatnya goyah. Mungkin akan membangkitkan harapan palsu atau rasa bersalah. Tapi malam ini, saat ia dikelilingi oleh teman-teman yang tulus, di kota yang telah memberinya kesempatan kedua, kata-kata Arsen terasa seperti gema dari kehidupan orang lain. Ada sedikit rasa kasihan, tetapi tidak ada kerinduan. Ada sedikit kesedihan atas apa yang telah mereka sia-siakan, tetapi tidak ada keinginan untuk kembali. Dengan jari yang mantap, Erlita tidak membalas. Ia tidak mengetik apapun. Ia hanya menekan satu tombol, hapus. Lalu, ia memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas, mengangkat gelasnya ke arah teman-temannya yang tersenyum, dan bergabung kembali dalam tawa mereka. Gema dari masa lalu telah dibungkam. Di hadapannya, hanya ada masa depan yang cerah dan menjanjikan.
6 bulan setelah kedatangannya di London, Erlita telah bertransformasi. Rambutnya dipotong lebih pendek dengan gaya yang lebih berani. Pakaiannya, yang dulu didominasi warna-warna aman pilihan Arsen, kini lebih berwarna dan merefleksikan kepribadiannya sendiri. Ia berjalan dengan postur yang lebih tegap, berbicara dengan keyakinan yang datang dari kemandirian yang ia raih dengan susah payah. Pekerjaannya di Kensington Arts Trust adalah sebuah anugerah. Ia tidak hanya mengelola desain, tetapi juga terlibat langsung dalam proses kurasi, bertemu dengan seniman, dan menulis untuk katalog pameran. Otaknya yang selama ini seakan tertidur, kini bekerja dengan kecepatan penuh. Ia merasa hidup, relevan, dan utuh. Hubungannya dengan Adrian berkembang menjadi persahabatan yang dalam dan penuh hormat. Mereka sering makan siang bersama, bertukar ide, dan Adrian menjadi salah satu pendukung terbesarnya, selalu mendorongnya untuk menyuarakan opininya dalam rapat. Erlita telah berhasil membangun sebuah dinding tebal antara masa kininya yang cerah di London dan masa lalunya yang kelam di Jakarta. Dinding itu kokoh, kedap suara, dan melindunginya dengan baik. Sampai suatu sore, sebuah retakan kecil muncul di dinding itu. Ia sedang menyelesaikan proposal untuk pameran musim semi ketika sebuah notifikasi pesan muncul di layar laptopnya. Bukan dari kontak Londonnya. Itu adalah pesan dari Dita, salah satu teman baiknya di Jakarta, bagian dari lingkaran pertemanan mereka dengan Arsen. Erlita ragu sejenak sebelum membukanya. Dita, apa kabar? Maaf banget tiba-tiba message. Aku dengar kamu sekarang di London? Keren banget. Erlita tersenyum tipis dan membalas. Erlita, kabarku baik, Dit. Iya, lagi coba peruntungan di sini. Kamu gimana? Percakapan mengalir dengan basa-basi yang canggung pada awalnya. Mereka bertukar kabar tentang pekerjaan dan teman-teman lain. Namun, Erlita bisa merasakan ada maksud lain di balik pesan Dita. Dita, sejujurnya, aku agak khawatir, terutama sama Arsen. Jantung Erlita berdebar sedikit lebih cepat. Ia mencoba menjaga balasannya tetap netral. Erlita, kenapa memangnya? Dita, dia kelihatan kacau banget. Kurus, nggak terurus. Beberapa kali ketemu di acara, dia cuma diam di pojokan. Bukan Arsen yang kita kenal. Terus, aku dengar gosip dari orang-orang firma dia. Katanya kinerja dia anjlok. Erlita menarik napas dalam-dalam. Ia tidak mengharapkan Arsen akan bahagia, tetapi ia juga tidak membayangkan kehancuran total. Dita, dan ini mungkin bukan urusanku, tapi aku rasa kamu perlu tahu. Aku dengar dari sepupuku yang kenal sama salah satu supplier kopi. Kafe si Lili itu ternyata terlilit utang parah. Bangkrut total. Dan katanya, selama ini Arsen yang suntik dana terus-terusan buat nutupin kerugiannya. Uangnya sendiri. Bukan pinjaman bank. Pesan terakhir itu menghantam Erlita seperti pukulan fisik. Jadi, ini bukan hanya tentang dukungan emosional. Ini tentang uang. Banyak uang. Uang yang seharusnya menjadi aset bersama mereka. Uang hasil kerja keras Arsen yang juga didukung oleh stabilitas rumah tangga yang Erlita ciptakan. Ternyata dialirkan tanpa henti ke dalam lubang hitam bernama Lili. Ultimatum Arsen kini terlihat dalam cahaya yang berbeda. Itu bukan hanya permintaan egois dari seorang pria yang merindukan mantannya. Itu adalah permintaan panik dari seorang pria yang terikat dalam masalah keuangan yang pelik. Keputusan Erlita untuk pergi tidak hanya melukai ego Arsen, tetapi juga memotong salah satu sumber daya, stabilitas emosional dan mungkin finansial, yang memungkinkan Arsen untuk terus menjadi pahlawan bagi Lili. Dinding yang ia bangun di sekeliling hatinya tidak runtuh, tetapi kini ia bisa melihat menembusnya. Dan pemandangan di baliknya jauh lebih rumit dan menyedihkan dari yang pernah ia bayangkan. Arsen membanting setumpuk tagihan ke atas meja di kantor kafe Lili yang sempit. Udara terasa pengap, beraroma kopi basi dan keputusasaan. Di luar, hujan deras mengguyur Jakarta, membuat suasana semakin muram. Ini adalah akhir pekan kesekian kalinya yang ia habiskan di neraka kecil ini. Aku tidak bisa terus begini, Li, kata Arsen. Suaranya serak karena lelah. Tabunganku hampir habis.
Proyek-proyek di kantor terancam karena aku tidak fokus. Kita harus realistis. Mungkin sudah saatnya kafe ini dilepaskan? Potong Lily. Matanya yang besar menatap Arsen dengan tatapan terluka yang sudah sangat ia kuasai. Jadi kamu mau menyerah padaku juga? Sama seperti orang lain. Arsen memijat pelipisnya. Ini bukan tentang menyerah padamu. Ini tentang matematika. Lee, pemasukanmu bahkan tidak bisa menutupi biaya sewa. Lily tidak membantah dengan angka. Ia menggunakan senjata yang lebih ampuh. Ia bangkit dari kursinya, berjalan ke arah Arsen. Ia menyentuh lengan Arsen dengan lembut, dan dengan sengaja, ujung jarinya menyapu bekas luka tipis yang ada di pergelangan tangan pria itu. Sebuah kenangan fisik dari malam yang mengubah segalanya. Dulu, bisik Lily, suaranya bergetar. Kamu bilang kamu akan melakukan apa saja untuk menebusnya. Apa itu semua bohong? Pikiran Arsen terlempar kembali ke masa lalu. 15 tahun yang lalu. Malam itu hujan deras. Sama seperti malam ini. Mereka baru berusia 20 tahun. Penuh gairah dan drama. Mereka bertengkar di dalam mobil. Sebuah pertengkaran konyol tentang kecemburuan yang kini tidak bisa ia ingat lagi detailnya. Arsen, yang ingin membuktikan sesuatu, menginjak pedal gas lebih dalam di jalanan yang licin. Lily berteriak, menyuruhnya pelan-pelan. Tapi ego masa mudanya lebih keras dari teriakan Lily. Ia ingat suara decitan ban yang kehilangan cengkeraman. Ia ingat mobil yang berputar tak terkendali. Ia ingat bunyi benturan logam yang memekakan telinga saat mobil mereka menabrak pembatas jalan. Saat ia sadar, ia hanya mengalami memar dan luka gores di pergelangan tangannya. Tapi Lily tidak seberuntung itu. Tulang pinggulnya retak parah. Dokter mengatakan karirnya sebagai penari balet profesional, sebuah impian yang telah ia bangun sejak kecil, berakhir pada malam itu juga. Di koridor rumah sakit yang steril, di hadapan orang tua Lily yang menatapnya dengan kebencian, Arsen bersumpah. Ia bersumpah akan mendedikasikan hidupnya untuk memastikan Lily tidak akan pernah menderita lagi. Rasa bersalah itu menjadi bagian dari DNA-nya, sebuah bayangan yang selalu mengikutinya. Kembali di masa kini, tatapan Lily menusuknya. Jika bukan karena malam itu, lanjut Lily, suaranya kini dingin dan penuh perhitungan. Aku mungkin sedang menari di panggung Eropa sekarang. Aku tidak akan terjebak di sini, mencoba menjalankan bisnis kafe sialan ini. Hidupku akan berbeda. Ia berhenti, membiarkan kata-katanya meresap. Hidup kita berdua akan berbeda. Kamu berutang padaku, Arsen. Kamu berutang kehidupan yang kamu renggut dariku. Arsen tersentak. Selama ini, ia selalu melihat Lily sebagai korban yang rapuh. Tapi malam ini, di balik topeng kerapuhan itu, ia melihat sesuatu yang lain. Ia melihat seorang manipulator ulung yang telah menyempurnakan seninya selama bertahun-tahun, menggunakan rasa bersalahnya seperti seorang pemain biola menggunakan busurnya. Dia tidak sedang menolong Lily. Dia sedang menjalani hukuman seumur hidup. Dan yang paling parah, ia telah mengorbankan satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya, Erlita, demi sipir penjaranya sendiri. Kesadaran itu membuatnya mual. Informasi dari Dita terus mengganggu pikiran Erlita selama berhari-hari. Ia mencoba mengabaikannya, fokus pada pekerjaannya, tetapi bayangan Arsen yang hancur dan terikat utang terus muncul. Ia merasa kasihan, tetapi juga marah. Marah karena Arsen tidak pernah cukup menghargainya untuk menceritakan kebenaran. Jawaban yang lebih lengkap datang dari sumber yang paling tidak ia duga. Suatu malam, ia menerima permintaan pertemanan di media sosial dari Maya, adik perempuan Arsen. Erlita selalu menyukai Maya, seorang gadis yang cerdas dan terus terang. Dengan ragu, ia menerima permintaan itu. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk. Maya, Mbak R, ini Maya. Aku harap Mbak nggak keberatan aku hubungi. Aku khawatir banget sama Mas Arsen. Boleh kita video call sebentar? Ada yang harus aku ceritakan. Malam itu, melalui layar laptopnya, Erlita menatap wajah Maya yang tampak cemas. Mereka berbasa-basi sejenak sebelum Maya langsung ke pokok permasalahan. Mbak, aku tahu Mas Arsen salah besar.
Apa yang dia lakukan ke Mbak nggak bisa dimaafkan. Mulai Maya, suaranya serius. Tapi ada sesuatu yang Mbak berhak tahu. Sesuatu yang menjelaskan kenapa dia bisa sebodoh itu. Ini tentang masa lalunya dengan Lily. Dan kemudian, Maya menceritakan semuanya. Kisah tentang kecelakaan mobil 15 tahun yang lalu. Tentang karir balet Lily yang hancur. Tentang sumpah Arsen di rumah sakit. Sejak malam itu, Mas Arsen berubah. Jelas Maya, matanya berkaca-kaca. Dia hidup dengan keyakinan bahwa dia telah menghancurkan hidup Lily. Dan Lily, sengaja atau tidak pernah membiarkannya lupa. Setiap kali Lily gagal dalam sesuatu, kuliahnya, hubungannya, bisnisnya, dia akan selalu kembali pada Mas Arsen, dan Mas Arsen akan selalu merasa itu adalah kesalahannya. Erlita mendengarkan dalam diam. Setiap kata Maya terasa seperti potongan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Sikap Arsen yang selalu protektif terhadap Lily. Keengganannya untuk benar-benar melepaskan masa lalu. Kebutuhannya yang kompulsif untuk menjadi penyelamat. Itu semua bukanlah sisa cinta, melainkan sebuah penebusan dosa yang tak berkesudahan. Dia tidak pernah cerita ini padaku, bisik Erlita, lebih pada dirinya sendiri. Karena dia malu, sahut Maya. Dia tidak ingin Mbak melihatnya sebagai pria yang rusak. Dia ingin menjadi pahlawan di mata Mbak. Tapi untuk menjadi pahlawan bagi Mbak, dia harus berhenti menjadi martir bagi Lily. Dan dia tidak tahu caranya. Dia terperangkap. Percakapan itu berakhir dengan perasaan campur aduk bagi Erlita. Di satu sisi, ada secercah pemahaman dan bahkan kasihan pada pria muda yang terjebak dalam rasa bersalah yang begitu besar. Ia bisa membayangkan beban berat yang dipikul Arsen selama ini. Namun, di sisi lain, pemahaman itu justru memperkuat keyakinannya bahwa keputusannya untuk pergi adalah benar. Pengkhianatan Arsen ternyata lebih dalam dari yang ia kira. Arsen tidak hanya memilih mantannya di atas istrinya. Ia telah memilih masa lalunya yang penuh trauma di atas masa depan mereka yang sehat. Ia tidak pernah benar-benar membiarkan Erlita masuk ke bagian tergelap dalam hidupnya. Alih-alih menjadikan Erlita sebagai mitra untuk membantunya sembuh, ia menjadikan Erlita sebagai perisai, sebagai fasad normalitas untuk menutupi lukanya yang membusuk. Pernikahan mereka bukanlah sebuah kemitraan, melainkan sebuah tempat persembunyian. Dan Erlita tidak mau lagi menjadi bagian dari ilusi itu. Kejatuhan Arsen terjadi dengan cepat dan brutal, seperti rumah kardus yang disiram air hujan. Semuanya runtuh sekaligus. Dimulai dari kantornya. Proyek besar yang ia pimpin mengalami kemunduran serius karena kelalaiannya. Tenggat waktu terlewat, klien mengeluh, dan kerugian finansial mulai terlihat. Bosnya, seorang pria yang dulu sangat mengagumi bakat Arsen, memanggilnya ke ruangannya. Arsen, saya tidak tahu apa yang terjadi denganmu 6 bulan terakhir ini, kata bosnya. Suaranya datar tanpa emosi. Tapi firma ini tidak bisa lagi menanggung dampaknya. Kontribusimu sudah tidak sepadan dengan masalah yang kau timbulkan. Maaf, kami harus melepaskanmu. Dipecat. Kata itu menggantung di udara. Arsen, sang arsitek bintang, kini menjadi pengangguran. Pesangon yang ia terima bahkan tidak cukup untuk menutupi utang kartu kredit yang ia gunakan untuk mendanai kafe Lily. Dengan langkah gontai dan dunia yang seakan berputar, ia pergi ke tempat yang selalu menjadi sumber masalahnya, kafe Lily. Ia harus memberitahunya. Keran uang sudah berhenti mengalir. Ia menemukan Lily sedang berdebat sengit dengan seorang pemasok di telepon. Saat melihat Arsen, Lily menutup telepon dengan kasar. Akhirnya kamu datang juga. AC di dapur mati lagi, dan aku butuh uang muka untuk. Aku dipecat, Lee, potong Arsen. Suaranya nyaris tak terdengar. Lily berhenti. Apa? Aku kehilangan pekerjaanku. Tidak ada uang lagi. Semuanya habis. Arsen mengharapkan setidaknya sedikit simpati. Mungkin sebuah pelukan, atau kata-kata penenang. Namun, yang ia dapatkan adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Wajah Lily yang tadinya tampak cemas berubah menjadi seringai dingin yang mengerikan. Topeng kerapuhan itu tidak hanya retak, tetapi hancur berkeping-keping. Dipecat?
desis Lily. Matanya menyala-nyala karena amarah. Setelah semua yang aku korbankan untuk menunggumu, untuk bergantung padamu, sekarang kamu bilang kamu dipecat? Kamu tidak berguna. Arsen terperangah. Aku melakukan ini semua untukmu. Untukku. Lily tertawa. Suara tawanya kering dan menusuk. Kamu melakukan ini untuk dirimu sendiri, Arsen. Untuk meredakan rasa bersalahmu yang menyedihkan itu. Kamu pikir aku menikmati hidup dari belas kasihanmu? Menjalankan kafe gagal ini karena kamu pikir itu bisa menggantikan mimpiku yang kau hancurkan. Setiap kata adalah tamparan. Kamu adalah bencana berjalan, jerit Lily. Amarahnya kini tak terkendali. Kamu menghancurkan kakiku, dan sekarang kamu menghancurkan satu-satunya hal yang aku punya. Seharusnya aku tidak pernah membiarkanmu kembali ke dalam hidupku. Pergi, keluar dari sini, pecundang. Arsen mundur selangkah, seolah benar-benar tertampar secara fisik. Di tengah kafe yang kosong, di bawah tatapan mata Lily yang penuh kebencian, ilusi terakhirnya hancur. Pengorbanannya selama ini bukanlah tindakan mulia. Itu adalah transaksi beracun. Dia tidak pernah benar-benar menolong Lily. Dia hanya membayar utang yang bunganya terus menumpuk. Dan kini, ia telah bangkrut total. Dia berbalik dan berjalan keluar dari kafe itu. Tidak pernah menoleh ke belakang. Hujan mulai turun lagi, tetapi ia tidak merasakannya. Ia berjalan tanpa tujuan di jalanan Jakarta yang ramai. Seorang pria yang telah kehilangan istri, pekerjaan, dan alasan dari penderitaannya sendiri dalam waktu yang bersamaan. Dia tidak punya apa-apa lagi. Beberapa hari berlalu dalam keadaan mati rasa. Arsen mengurung diri di apartemen yang terasa seperti kuburan. Teleponnya berdering tanpa henti. Panggilan dari ibunya, dari Maya, dari penagih utang, tetapi ia mengabaikan semuanya. Ia hanya duduk di sofa, menatap dinding kosong, memutar ulang percakapan terakhirnya dengan Lily dan momen ketika ia memberikan ultimatum kepada Erlita. Dua sisi dari koin kebodohannya yang sama. Suatu malam, didorong oleh kebutuhan untuk merasakan sesuatu selain kehampaan, ia membuka sebuah kotak tua di dasar lemari. Isinya adalah album foto dari masa-masa awal hubungannya dengan Erlita. Ia melihat foto mereka saat berlibur di pantai. Erlita tertawa lepas dengan rambut acak-acakan ditiup angin. Ia melihat foto mereka di hari pernikahan. Mata Erlita berbinar penuh cinta dan harapan. Ia melihat senyum tulus itu. Senyum yang tidak menuntut apapun selain kehadirannya yang utuh. Senyum yang telah ia tukar dengan seringai manipulatif dan amarah berbisa. Rasa sakit yang tajam, yang pertama dan sesungguhnya, akhirnya menembus kabut mati rasanya. Itu bukan rasa sakit karena kehilangan pekerjaan atau uang. Itu adalah rasa sakit karena kehilangan Erlita. Kehilangan satu-satunya hal yang nyata dan baik dalam hidupnya yang penuh kepura-puraan. Dia akhirnya mengerti. Dia tidak bisa memperbaiki apapun. Dia tidak bisa memutar kembali waktu. Tapi ada satu hal yang harus ia lakukan. Dia tidak ingin Erlita kembali untuk menyelamatkannya. Dia tidak pantas diselamatkan. Dia hanya ingin, dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, untuk berdiri di hadapan Erlita dan menceritakan semuanya. Bukan sebagai dalih, bukan sebagai alasan, tetapi sebagai sebuah pengakuan dosa. Dia ingin Erlita tahu keseluruhan cerita yang menjijikan itu, agar Erlita bisa benar-benar bebas dari semua pertanyaan yang mungkin masih tersisa. Mungkin, dengan memberikan Erlita kebenaran yang utuh, ia bisa menemukan secercah pengampunan, bukan dari Erlita, tetapi untuk dirinya sendiri. Ini bukan lagi tentang memenangkan kembali istrinya. Ini adalah tentang menghormati wanita itu dengan kejujuran yang seharusnya ia berikan sejak awal. Dengan tangan yang gemetar, Arsen membuka laptopnya. Ia mengabaikan email-email peringatan tagihan yang menumpuk. Dengan sisa limit kartu kreditnya yang terakhir, ia membuka situs maskapai penerbangan. Dia mengetikkan satu tujuan, sebuah kata yang telah menghantuinya selama berbulan-bulan. London. Dia menemukan penerbangan termurah untuk keesokan harinya. Tiket sekali jalan. Sebuah perjalanan ziarah ke pusat kegagalannya. Saat konfirmasi pemesanan muncul di layar, Arsen tidak merasakan harapan.
Ia hanya merasakan keniscayaan. Ini adalah langkah terakhir yang harus ia ambil dalam proses penghancuran dirinya, sebelum ia bisa memikirkan untuk membangun kembali sesuatu dari reruntuhan. Arsen mendarat di Heathrow dalam keadaan linglung. Udara London yang dingin di awal musim gugur terasa menampar wajahnya. Sebuah sambutan kasar yang kontras dengan kehangatan tropis yang baru saja ia tinggalkan. Ia hanya membawa satu tas ransel berisi beberapa potong pakaian dan sisa-sisa harga dirinya. Apartemennya di Jakarta telah ia kosongkan. Sebagian besar isinya ia jual untuk membiayai tiket dan menyisakan sedikit uang untuk bertahan hidup. Ia benar-benar sebatang kara. Ia menghabiskan hari pertama di sebuah hostel murah di Paddington, dikelilingi oleh para pelancong muda yang penuh semangat. Di tengah tawa dan obrolan mereka dalam berbagai bahasa, Arsen merasa seperti hantu. Ia menghabiskan berjam-jam berjalan tanpa tujuan di sepanjang jalanan kota, merasa kerdil di bawah bayang-bayang arsitektur megah yang ironisnya dulu sangat ia kagumi. London bukan lagi kota impian dari majalah desain. Ini adalah benteng yang menyimpan wanita yang telah ia hancurkan. Bagaimana cara menemukannya? Itulah pertanyaan yang menghantuinya. Ia tidak punya nomor telepon baru Erlita. Ia hanya punya satu petunjuk. Kensington Arts Trust. Keesokan harinya, dengan jantung berdebar di dalam dada yang terasa kosong, ia naik kereta bawah tanah ke South Kensington. Kawasan itu begitu elegan, begitu berbeda dari dunianya yang kini berantakan. Ia menemukan gedung lembaga seni itu, sebuah bangunan modern yang berpadu apik dengan arsitektur klasik di sekitarnya. Ia tidak berani masuk. Ia hanya berdiri di seberang jalan, di samping sebuah kafe, berpura-pura melihat ponselnya sambil mengawasi pintu masuk. Setelah hampir 2 jam menunggu dalam dingin yang menusuk tulang, ia melihatnya. Erlita keluar dari gedung itu bersama seorang pria. Mereka tertawa, tampak santai dan akrab. Erlita mengenakan mantel berwarna unta yang membuatnya tampak begitu anggun. Rambutnya yang pendek tertiup angin. Ia tampak lebih hidup, lebih bersinar daripada yang pernah Arsen ingat. Wanita di hadapannya bukanlah istri yang ia tinggalkan. Ia adalah orang asing yang memancarkan kepercayaan diri. Pria di sampingnya, Arsen bisa melihat dari bahasa tubuh mereka, jelas bukan sekadar rekan kerja biasa. Mereka tampak serasi. Sebuah rasa sakit yang baru dan berbeda menghantam Arsen. Ini bukan lagi rasa bersalah atau penyesalan. Ini adalah kesadaran yang brutal akan sebuah realitas yang tak terbantahkan. Dunia Erlita telah berputar maju dengan indah tanpanya. Ia bukan lagi bagian dari orbit kehidupan wanita itu. Ia hanyalah sebuah satelit mati yang melayang di kejauhan. Keberaniannya menciut. Ia tidak bisa mendekatinya sekarang. Tidak seperti ini. Ia berbalik dan berjalan cepat ke arah yang berlawanan, menyatu dengan kerumunan, merasa lebih kecil dan lebih tak terlihat dari sebelumnya. Ia perlu sebuah rencana. Ia tidak bisa hanya muncul dan menghancurkan pemandangan indah yang baru saja ia saksikan. Malam itu, dari sudut sebuah perpustakaan umum, ia mengirimkan email ke alamat profesional Erlita yang ia temukan di situs web galeri. Subjek: Arsen. Erlita. Aku di London. Aku tahu ini lancang dan tiba-tiba. Aku tidak datang untuk meminta apapun. Aku hanya perlu bicara denganmu. Sekali saja. Tolong beri aku 15 menit dari waktumu. Kapanpun dan dimanapun kau mau. Arsen. Ia menekan tombol kirim dengan jari gemetar, lalu menutup laptopnya. Ia telah melempar dadu terakhirnya. Sekarang, yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu. Erlita menatap email di layar ponselnya selama beberapa menit. Jantungnya berdebar kencang. Sebuah reaksi fisik yang tidak bisa ia kendalikan. Arsen di London. Kenyataan itu terasa surreal. Seperti bab dari sebuah buku yang ia pikir sudah selesai ia baca, tiba-tiba muncul kembali. Sebagian dari dirinya ingin mengabaikan email itu, menghapusnya, dan melanjutkan hidup. Tapi sebagian lainnya, bagian yang lebih dewasa dan lebih kuat yang telah tumbuh dalam dirinya, tahu bahwa ia harus menghadapi ini. Bukan untuk Arsen, tapi untuk dirinya sendiri. Untuk benar-benar menutup pintu, ia harus menjadi orang yang memutar kuncinya untuk terakhir kali. Ia membalas dengan singkat. Besok, jam 1 siang.
di bangku dekat Tate Modern, yang menghadap ke Millennium Bridge. Datanglah sendiri. Keesokan harinya, udara terasa jernih dan dingin. Erlita tiba beberapa menit lebih awal. Ia memilih bangku yang sedikit terpencil, membiarkan angin sejuk sungai Thames menenangkan sarafnya. Ia melihatnya datang dari kejauhan. Pria yang berjalan ke arahnya adalah cangkang dari Arsen yang ia kenal. Pakaiannya tampak sedikit kusut, wajahnya lebih tirus dan tidak bercukur, dan bahunya yang dulu tegap kini tampak melengkung ke bawah menahan beban yang tak terlihat. Arsen berhenti beberapa langkah di hadapannya, seolah takut untuk mendekat. "Erlita," sapanya. Suaranya serak. "Duduklah, Arsen," kata Erlita. Nadanya tenang dan terkendali. Arsen duduk di ujung lain bangku, menjaga jarak di antara mereka. Selama beberapa saat, mereka hanya diam, menatap aliran sungai yang tak pernah berhenti. Akhirnya, Arsen mulai berbicara. Ia tidak menatap Erlita, melainkan menatap tangannya sendiri yang bertaut erat. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana," bisiknya. "Mungkin dari kata, maaf. Tapi kata itu terasa begitu murah untuk semua kerusakan yang telah aku sebabkan." Dan kemudian, ia menceritakan semuanya. Dengan suara yang patah-patah dan tersendat, ia menumpahkan semua kebenaran yang telah ia sembunyikan selama bertahun-tahun. Ia menceritakan tentang malam kecelakaan itu, tentang rasa bersalah yang melumpuhkannya. Ia menceritakan bagaimana rasa bersalah itu bermutasi menjadi sebuah kewajiban beracun, dan bagaimana Lily, dengan sengaja, memanfaatkannya. "Setiap sen yang aku berikan padanya, setiap jam yang aku habiskan untuknya itu bukan cinta, itu adalah pembayaran utang yang tidak pernah lunas," katanya. Air mata mulai menggenang di matanya. "Aku begitu pengecut. Aku lebih memilih untuk terus membayar utang itu daripada menghadapi trauma masa laluku." Ia menceritakan tentang ultimatum bodoh yang ia berikan. Sebuah tindakan putus asa yang lahir dari kepanikan. Ia menceritakan tentang bagaimana ia kehilangan pekerjaannya, dan tentang konfrontasi terakhirnya dengan Lily, di mana topeng wanita itu akhirnya terbuka dan menunjukkan kebencian di baliknya. "Aku mengorbankanmu," katanya. Suaranya pecah. "Aku mengorbankan satu-satunya hal yang nyata dan baik dalam hidupku untuk sebuah ilusi. Untuk penebusan dosa yang ternyata adalah penjara. Aku tidak pernah memberimu kebenaran, tidak pernah memperlakukanmu sebagai mitra. Aku menjadikanmu penopang bagi kehidupanku yang penuh kebohongan, dan itu adalah dosa terbesarku." Akhirnya, ia mengangkat wajahnya dan menatap Erlita. Matanya merah dan penuh dengan penderitaan yang tak terhingga. "Aku tidak datang untuk memintamu kembali. Aku tahu aku telah kehilangan hak itu selamanya. Aku hanya datang untuk mengatakan ini secara langsung. Aku ingin kamu tahu kebenarannya. Semuanya. Aku minta maaf, Erlita, untuk segalanya." Erlita mendengarkan setiap kata tanpa menyela. Wajahnya tetap tenang, tetapi di dalam, hatinya bergejolak. Cerita itu mengerikan, menyedihkan, dan sia-sia. Untuk pertama kalinya, ia melihat pria di sebelahnya bukan sebagai monster, tetapi sebagai manusia yang sangat lemah dan hancur. Dan pemahaman itu, entah bagaimana, terasa lebih menyakitkan. Setelah pengakuan Arsen berakhir, keheningan kembali menyelimuti mereka, hanya diisi oleh suara camar dan langkah kaki orang-orang yang melintasi jembatan. Erlita menarik napas dalam-dalam. Udara dingin memenuhi paru-parunya. "Terima kasih sudah memberitahuku," katanya akhirnya. Suaranya tetap tenang. "Aku perlu waktu untuk memikirkan ini." Ia bangkit dan berjalan pergi, meninggalkan Arsen yang masih duduk terpaku di bangku, menatap punggungnya yang menjauh hingga hilang dari pandangan. Malam itu, Erlita tidak bisa tidur. Pengakuan Arsen telah membuka kembali luka lama, tetapi dengan cara yang berbeda. Amarahnya yang dulu membara kini telah padam, digantikan oleh perasaan melankolis yang aneh. Ia merasa sedih, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mereka berdua. Untuk cinta yang pernah mereka miliki, yang ternyata dibangun di atas fondasi yang begitu rapuh. Untuk potensi kebahagiaan yang telah mereka sia-siakan karena satu orang tidak pernah berani menghadapi hantu masa lalunya.
Keesokan harinya, ia bertemu Adrian untuk makan siang. Di sebuah kafe kecil yang nyaman, Erlita menceritakan semuanya. Adrian mendengarkan dengan sabar. Matanya tidak pernah meninggalkan wajah Erlita, memberinya perhatian penuh yang kini terasa begitu alami. "Ini cerita yang berat," kata Adrian setelah Erlita selesai. "Dia jelas telah melewati neraka." "Ya," sahut Erlita pelan. "Sebagian dari diriku merasa kasihan padanya. Pria yang kukenal dulu, yang penuh tawa dan ambisi, terkubur di bawah rasa bersalah itu." "Tentu saja kamu merasa kasihan. Kamu orang yang baik," kata Adrian lembut. "Tapi pertanyaan yang lebih penting bukanlah tentang bagaimana perasaannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana perasaanmu sekarang? Dan apa yang akan kamu lakukan dengan informasi ini?" Erlita mengaduk tehnya. "Aku tidak tahu. Rasanya semua jadi rumit." "Coba kita sederhanakan," ujar Adrian, mencondongkan tubuh sedikit. "Apakah kebenarannya mengubah fakta bahwa dia memberimu ultimatum yang tidak adil? Apakah itu mengubah fakta bahwa dia tidak menghormatimu sebagai istrinya? Apakah itu mengubah fakta bahwa kamu harus membangun kembali hidupmu sendirian dari nol?" Erlita menggeleng pelan. "Tidak, itu tidak mengubah semua itu." "Kalau begitu, ceritanya memang tragis," simpul Adrian. "Tapi itu adalah tragedi miliknya, bukan milikmu lagi. Kamu sudah menulis bab ceritamu yang baru di sini. Pertanyaannya, apakah kamu akan membiarkan tragedi masa lalunya itu merembes ke dalam ceritamu yang sekarang?" Kata-kata Adrian seperti mercusuar di tengah kabut kebingungan Erlita. Dia benar. Rasa kasihan dan pemahaman tidak sama dengan kewajiban. Ia bisa berempati pada penderitaan Arsen tanpa harus ikut tenggelam di dalamnya. Penderitaan itu adalah konsekuensi dari pilihan-pilihan yang Arsen buat sendiri. Sedangkan kebahagiaannya saat ini adalah buah dari pilihan-pilihan yang ia buat untuk dirinya. "Aku tahu apa yang harus aku lakukan," kata Erlita, menatap Adrian dengan mata yang kini kembali jernih. Erlita meminta Arsen untuk menemuinya di lobi sebuah museum. Tempat yang netral, penuh dengan sejarah dan karya seni yang telah melewati ujian waktu. Sebuah pengingat bahwa kehidupan terus berjalan. Arsen tampak sedikit lebih baik. Setidaknya ia telah bercukur. Tapi tatapan matanya masih sama, kosong dan penuh penantian. "Aku sudah memikirkan semua yang kamu katakan," mulai Erlita. Suaranya mantap. Mereka berdiri di dekat sebuah patung marmer kuno. "Aku turut sedih atas semua yang terjadi padamu, Arsen. Sungguh, tidak ada yang pantas melewati trauma seperti yang kamu alami. Dan aku turut sedih karena kamu harus menanggungnya sendirian begitu lama." Harapan kecil yang rapuh berkedip di mata Arsen. "Dan karena aku sekarang mengerti," lanjut Erlita, "aku bisa melakukan sesuatu yang selama ini sulit kulakukan. Aku memaafkanmu." Air mata mengalir di pipi Arsen tanpa ia sadari. "Aku memaafkanmu," ulang Erlita, lebih tegas. "Bukan untukmu. Aku memaafkanmu untukku. Agar aku bisa melepaskan sisa-sisa kemarahan dan rasa sakit yang masih ada. Agar aku bisa benar-benar bebas." Ia berhenti sejenak, mengumpulkan kekuatan untuk mengucapkan kalimat berikutnya. Tapi, pintu itu sudah tertutup. "Arsen, memaafkan tidak sama dengan melupakan. Dan itu jelas tidak sama dengan kembali. Wanita yang kamu nikahi, wanita yang rela mengorbankan segalanya untukmu, sudah tidak ada lagi. Aku telah membunuhnya pada malam aku memutuskan untuk pergi. Dan aku tidak menyesalinya, karena di tempatnya, tumbuhlah wanita yang berdiri di hadapanmu sekarang. Wanita yang tidak akan pernah lagi menempatkan dirinya di urutan kedua." Harapan di mata Arsen padam, digantikan oleh pemahaman yang pasrah. "Aku tidak bisa kembali ke kehidupan itu," kata Erlita. Suaranya melunak. "Dan sejujurnya, kamu juga tidak seharusnya. Kamu perlu membangun kembali hidupmu dari awal, tanpa bayang-bayang Lily, dan tanpaku sebagai penopang. Kamu perlu belajar untuk berdiri di atas kakimu sendiri." "Aku tahu," bisik Arsen. "Kamu benar. Aku harap kamu bisa menemukan cara untuk memaafkan dirimu sendiri," tutup Erlita.
Itu satu-satunya pengampunan yang benar-benar penting sekarang. Selamat tinggal, Arsen. Ia mengulurkan tangannya. Bukan sebagai kekasih, tetapi sebagai dua orang asing yang pernah berbagi sejarah. Arsen menjabatnya dengan ragu. Tangan Erlita terasa hangat dan kuat. Sentuhan singkat itu adalah sebuah perpisahan yang final. Erlita berbalik dan berjalan keluar dari museum, kembali ke bawah sinar matahari London, tanpa menoleh ke belakang. 1 tahun kemudian, galeri di South Kensington ramai oleh pengunjung. Di tengah keramaian itu, Erlita bergerak dengan penuh percaya diri, memberikan penjelasan kepada seorang kolektor seni penting. Ia kini adalah kepala kurator, sebuah promosi yang ia dapatkan berkat kerja keras dan visinya yang tajam. Malam itu, setelah galeri tutup, Adrian menunggunya di luar. Hubungan mereka telah mekar secara perlahan dan alami. Dibangun di atas fondasi persahabatan, rasa hormat, dan tawa yang tak terhitung jumlahnya. Adrian tidak pernah mencoba memperbaiki Erlita. Ia hanya mencintai wanita kuat dan utuh yang ada di hadapannya. "Siap untuk makan malam?" tanya Adrian, menggenggam tangan Erlita. Kehangatan tangannya terasa pas dan menenangkan. "Sangat siap," jawab Erlita, tersenyum. Saat mereka berjalan menyusuri jalanan yang diterangi lampu, Erlita memeriksa kotak surat di flatnya. Di antara tumpukan surat, ada sebuah kartu pos tipis dari luar negeri. Dari Lisbon, Portugal. Tidak ada gambar di bagian depan, hanya warna biru laut yang solid. Tulisan tangannya rapi, tetapi ia langsung mengenalinya. "Erlita, sudah setahun. Aku harap kau baik-baik saja dan bahagia. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku mendengarkan kata-katamu hari itu. Aku memulai dari awal di sini. Pekerjaan kecil di sebuah firma arsitektur lokal. Aku juga mulai menemui terapis. Belajar untuk memaafkan diriku sendiri adalah pekerjaan tersulit yang pernah kulakukan. Tapi aku mencoba. Setiap hari. Terima kasih atas segalanya. Terutama karena telah membebaskanku." Hanya itu. Tidak ada permohonan. Tidak ada drama. Hanya sebuah laporan singkat dari seorang penyintas. Erlita tersenyum. Sebuah senyum yang tulus dan penuh kedamaian. Ia tidak merasakan sakit. Tidak merasakan kerinduan. Ia hanya merasakan kelegaan karena bab itu telah benar-benar berakhir dengan damai untuk mereka berdua. Ia memasukkan kartu pos itu ke dalam tasnya, mungkin untuk dibuang nanti. Ia menggenggam tangan Adrian lebih erat. Di depan mereka, lampu-lampu kota London berkilauan seperti janji yang tak terbatas. Cakrawalanya luas dan cerah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Erlita merasa ia bisa terbang menggapai apapun yang ia inginkan. Ia telah menemukan rumah, bukan di sebuah gedung atau di sebuah kota, tetapi di dalam dirinya sendiri. Dan itu adalah satu-satunya rumah yang tidak akan pernah bisa direnggut oleh siapapun. Dan begitulah akhir dari kisah Erlita, sebuah pilihan sulit yang mengubah segalanya. Sekarang giliran kalian. Kalau kamu berada di posisi Erlita di awal cerita, setelah mendengar ultimatum dari Arsen, kamu masuk. Tim tinggalkan atau tim beri kesempatan kedua? Tulis jawaban dan pendapat jujur kalian tentang cerita ini di kolom komentar ya. Aku mau tahu isi pikiran kalian.